Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Ibu Hilma Erviani Baroroh, selaku dosen pengampu dan dosen penguji pada mata kuliah linguistik lanjutan. Sebelum memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurwidya Stianingsih dari Program Studi Sastra Indonesia dengan NPM 23201516006. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang telah saya lakukan dengan mengambil judul Analisis Kesalahan Berbahasa dalam laman harian kompas.com. Hal ini guna memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah linguistik lanjutan. Saya akan membahas dimulai dari latar belakang, tujuan penelitian, kajian teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, lampiran, bukti submit. Latar belakang. Setiawati 2010 halaman 12 mengatakan, kesalahan berbahasa adalah penggunaan bahasa baik secara lisan maupun tertulis yang menyimpang dari faktor-faktor penentu berkomunikasi dan menyimpang dari norma kemasyarakatan dan menyimpang dari kaidah dan tanda bahasa Indonesia. Lalu lebih lanjut, menurut Depdikbud dalam Setiawati tahun 2010 halaman 13 menyatakan kesalahan berbahasa berkaitan dengan aturan atau kaidah kebahasaan yang dikenal dengan istilah tata bahasa. Tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan jenis-jenis kesalahan berbahasa yang terjadi dan menyediakan perbaikan penulisan yang tepat. Penelitian ini pun difokuskan pada analisis kesalahan berbahasa yang mungkin terdapat dalam teks berita. Kajian teori. Pertama, itu adalah istilah sintaksis, yang mana berasal dari bahasa Yunani, yaitu san, yang berarti dengan, dan tatein, yang berarti menempatkan. Secara etimologis, sintaksis berarti menyusun kata-kata atau kelompok kata menjadi kalimat. Menurut Ahmad dalam Putra Yasa tahun 2008 halaman 1. Kemudian Setiawati tahun 2010 halaman 12, kesalahan berbahasa adalah penggunaan bahasa baik secara lisan maupun tertulis yang menyimpang dari faktor-faktor penentu berkomunikasi dan menyimpang dari norma kemasyarakatan dan menyimpang dari kaidah dan tanda bahasa. Lebih lanjutnya, menurut Depdikbud dalam Setiawati tahun 2010 halaman 13, kesalahan berbahasa berkaitan dengan aturan atau kaidah kebahasaan yang dikenal dengan istilah tata bahasa. Metode penelitian. Dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Menurut Maleong, metode kualitatif adalah sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang ingin dibahas. Dalam pengumpulan data, pada penelitian kualitatif, Gill et al. Tahun 2008 mengatakan, yaitu observasi, analisis visual, studi pustaka, dan interview individual atau grup. Kemudian, sumber primer dalam penulisan ini adalah jurnal terdahulu dan sumber sekunder yakni segala informasi yang berkaitan dengan kesalahan berbahasa dalam sebuah situs berita daring. Selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Dalam penelitian ini ditemukan dua kesalahan berbahasa, yaitu kalimat tidak efektif dan kalimat tidak koheren. Kalimat tidak efektif dalam bahasa Indonesia adalah kalimat yang membingungkan pendengar atau pembacanya dan tidak jelas maknanya. Menurut Dr. Aninditya Sri Nugraheni, MPD, dalam buku Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi berbasis pembelajaran aktif, kalimat tidak efektif merupakan kalimat yang dapat memenuhi syarat kalimat efektif. Kemudian kalimat tidak koheren, yang mana berarti kalimat tersebut
adalah kalimat yang tidak logis atau tidak memiliki makna yang jelas. Dalam sintaksis, kalimat tidak koheren dapat terjadi ketika terdapat kesalahan dalam struktur kalimat, seperti penggunaan kata yang tidak sesuai atau penggunaan kata yang tidak memiliki makna yang jelas. Contoh kalimat tidak efektif dalam penelitian ini itu ditunjukkan pada kalimat Aziz mengatakan jumlah PHK sepanjang tahun 2024 ini tak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Pada 2023 terdapat 8.588 buruh di Jateng yang terdampak PHK. Dikatakan tidak efektif karena terlihat tidak langsung menyampaikan pada fokus tujuan yang ingin disampaikan, dan juga banyaknya penggunaan kata jumlah PHK, serta terdapat akronim PHK dan Jateng yang mana dapat membingungkan pembaca. Maka dapat dilakukan perbaikan kalimat menjadi Aziz mengatakan bahwa jumlah PHK sepanjang tahun 2024 ini tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, yaitu terdapat 8.588 buruh di Jawa Tengah yang terdampak PHK. Kemudian, contoh untuk kalimat tidak koheren dapat ditunjukkan dengan kalimat, kalau kita bicara tingkat penggunaan pengangguran terbuka, tentunya penganggur itu dimulai dari usia 15 tahun. Sementara kalau kita berbicara dunia kerja, itu masuk usia 18 tahun, tandasnya. Dalam kalimat ini, cukup membuat rancu dalam menyebutkan batas usia penganggur antara atau usia dunia kerja. Karena pada kalimat sebelumnya hanya menyebutkan anak remaja yang masih bersekolah rentang usia 15-18 tahun. Sehingga dapat dilakukan perbaikan kalimat. Sehingga menjadi, kalau kita berbicara tingkat pengangguran terbuka, pengangguran dimulai dari usia 15 tahun. Namun, jika kita berbicara tentang dunia kerja, seseorang dianggap masuk dunia kerja pada usia 18 tahun. Tandasnya. Maka setelah melakukan analisis ini, masih ditemukan kesalahan berbahasa pada teks berita online harian Kompas dengan judul ribuan buruh di Jateng kena PHK sepanjang 2024 terdampak pabrik tutup, yakni meliputi kalimat tidak efisien dan mengandung kalimat tidak runtut. Kalimat tidak efektif terletak pada paragraf keempat dan paragraf ke-7, serta kalimat tidak koheren atau tidak runtut terletak pada paragraf ke-10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyebab kesalahan berita online yang paling banyak terjadi adalah kurangnya perhatian dari pihak produser berita atau kurangnya pemahaman terhadap pedoman kebahasaan, khususnya di bidang sintaksis bahasa Indonesia. Kemudian ini adalah lampiran bukti screenshot submit jurnal, yaitu guna untuk penilaian ujian akhir semester mata kuliah linguistik lanjutan. Sekian presentasi dari saya. Jika terdapat kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja, saya izin memohon maaf. Sekian, terima kasih.